Dari awal Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dan menurunkan Adam alaihissalam di muka bumi ini sampai hari kiamat nanti, tidak ada agama yang Allah turunkan dan perintahkan untuk diterapkan kecuali Islam. Agama al-Islam ini bukan baru dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi semua nabi-nabi beragama Islam. Agama ini bukan agama baru. Tuhan kita satu. Ajaran yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar beriman kepadanya sama. Sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, perumpamaan aku dengan nabi-nabi seluruhnya yang telah Allah utus ibarat seperti bangunan yang sangat indah, karena satu sama yang lain melengkapi, terus menerus saling berlanjut. Nabi yang sekarang akan mengingatkan akan datang nabi setelah saya bernama fulan, terus begitu. Dan tertinggal orang-orang mengelilingi rumah atau istana tersebut dan mengatakan indah sekali istana ini, mereka memujinya. Tertinggal satu buah tempat seperti batu bata. Mereka berkata, andai saja batu bata ini diletakkan pada tempatnya, sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi SAW, akulah batu bata yang satu itu. Maka teman-teman sekalian, agama yang dibawa oleh para nabi-nabi satu, Islam. Yang terjadi perbedaan adalah penerapan syariatnya, hukum-hukumnya. Setiap nabi punya syariat. Ada syariat yang diterapkan pada nabi tertentu, lalu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di nabi yang lain. Sebagaimana syariat Nabi Muhammad SAW banyak sekali menghapus syariat-syariat sebelumnya, dan ada juga yang tetap berjalan, seperti kasus perintah berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim dengan kerabat, bersedekah, sujud, ibadah. Itu semuanya sudah ada dari dulu, bukan baru sekarang. Tetapi ada syariat-syariat dalam pengharaman dan penghalalan yang kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya atau dihapus dan diganti dengan yang lainnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di dalam pembukaan kita harus memahami tidak ada agama lain, dan itu Allah kekalkan dalam Al-Quran. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185, dan ayat ini sudah sangat masyhur tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala ini yang berbunyi, maaf, ayat 85, bukan 185, ayat 85 yang bunyinya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba memilih selain al-Islam sebagai agama mereka, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala masih surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya inna di sini digunakan harfu ta'kid dalam bahasa Arab, yang digunakan untuk memastikan sesuatu. Innad dina, sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima, yang benar, yang diturunkan dari langit hanya al-Islam. Dan tidaklah berselisih para orang-orang yang menuntut Alkitab, Yahudi dan Nasrani, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, dan itu semua baghyan bainahum, hanya karena iri dan dengki di antara mereka. Dan siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Lalu bagaimana dengan Yahudi dan Nasrani, Ustaz? Itu bukan agama, itu buatan manusia. Isa alaihissalam dan Musa alaihissalam adalah muslim. Bahkan istilah Islam itu disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah, diberikan julukan ayah para nabi-nabi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Imran, masih surah yang sama, surah nomor 3 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, tapi dia adalah orang yang mengikuti ajaran yang hanif, muslim, hanifan musliman, dan bukan orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Saudaraku seiman, memahami apa yang tadi kita sampaikan dalam pembukaan ini, maka bersyukurlah kepada Allah karena Anda berada di agama yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan.
Hanya saja ada hal yang perlu kita fahami. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, kata Nabi SAW mengutus sekitar 120.000 nabi. Di antaranya 313 rasul. Di antaranya 313 rasul. Perbedaan antara yang wajib diimani adalah 25 nabi dan rasul bagi kita umat Muhammad SAW. Dan kita bersyukur kepada Allah karena kita hanya diperintahkan menghafal 25 ini. Ini aja masih banyak yang belum hafal. Saya yakin kalau saya tes di Indonesia sini masih banyak yang belum hafal. Bahkan pernah ditanya dalam banyak majelis, coba sebutkan nama nabi-nabi. Ada banyak yang menyebutkan nama sahabat sebagai nama nabi. Padahal Allah cuma suruh kita menghafal dan mengetahui 25 nabi dan rasul. Masih banyak yang belum kita tahu. 120.000 jumlahnya. Tapi yang ingin saya titik beratkan teman-teman sekalian, perbedaan antara nabi sama rasul. Kenapa nabi banyak, rasul sedikit? Dari 120.000 nabi hanya 313 rasul. Sedikit sekali. 120.000 dikurangi 313. Jadi sangat sedikit yang berkurang. Maka ulama merincikan mengatakan kalau nabi adalah seseorang yang Allah utus membawa, seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya tanpa membawa syariat baru. Itu nabi. Kalau rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Makanya rasul tidak banyak. Pada saat Allah utus rasul, berarti akan ada perubahan syariat. Selama rasul tidak diutus, berarti nabi-nabi ini saling menyampaikan. Nabi ini meninggal, datang nabi setelahnya. Lalu mengingatkan, ingat ya, nabi sebelumku bilang ini halal, ini haram, terapkan. Hanya saling mengingatkan saja. Dan yang paling banyak mendapatkan nabi yang diutus adalah Bani Israel. Atau sekarang kebanyakan orang mengatakan mereka dengan orang-orang Yahudi. Teman-teman sekalian, kalau datang rasul di satu wilayah, maka sebelum Nabi Muhammad SAW, kita sekarang bicara dulu semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita fokus kepada Nabi Muhammad SAW. Semua nabi-nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya saja, bukan untuk semua wilayah. Dan kebanyakan mereka hidup sezaman, cuma beda lokasi dakwah. Contoh misal Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun beliau kakeknya Nabi Muhammad SAW, bahkan dapat julukan ayahnya para nabi-nabi, karena setelah Nabi Ibrahim alaihissalam semua nabi-nabi datang dari keturunan beliau. Istri pertamanya Sarah punya anak Ishak, istri keduanya ya, itu memiliki anak Ismail, Hajar alaihissalatu wassalam. Dari kedua inilah turun nabi-nabi setelah itu. Dari Ishak turun Yakub, Yusuf, dan seluruh nabi-nabi yang turun setelah itu, ya, Ayyub, Daud, Sulaiman, Musa, Isa, ya, Ilyasa, Dzulkifli, ini semua dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Dan Bani artinya keturunan, Israel nama lainnya Nabi Yakub. Nanti yang terakhir baru datang dari turunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Ibrahim punya julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi, karena semua nabi-nabi datang setelah itu dari keturunannya. Tetapi subhanallah, beliau nabi dan rasul, tetapi hanya untuk kaumnya. Lokasi dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Babilonia, Irak. Setelah Raja Namrud tidak mau beriman, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke Palestina, kemudian sempat melewati Mesir dan juga Mekah. Ini lokasi dakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diwajibkan oleh Allah untuk mendatangi lokasi lain. Tugasnya berdakwah di situ saja. Ada sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam keponakannya sendiri, Nabi Lut alaihissalam, yang kita kenal dengan kisah kaumnya, kaum Lut yang suka dengan homoseksual, wa na'udzubillah. Itu keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam, sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia beriman pada risalah Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Allah utus dia menjadi nabi juga. Lokasi dakwanya Jordania, tidak lokasi yang lain. Makanya sekarang para ahli sejarah pun sepakat, hampir sepakat mengatakan lokasi ditenggelamkannya kaum Lut, 9 desa mereka yang semua melakukan homoseksual yang Allah angkat lalu Allah balik, itu ada di Laut Mati yang ada di Jordania. Dan diyakini oleh sebagian orang-orang wilayah itu, saya pernah lewatin, ada sebuah batu berbentuk seperti manusia. Mereka mengatakan kemungkinan besar ini adalah kutukan Allah SWT kepada istri Lut yang tidak mau beriman kepada risalahnya. Tapi saksi bahasan kita, saudaraku seiman, adalah Nabi itu sezaman pada masa itu, dan ada lokasi dakwah sendiri. Nabi Lut alaihissalam tidak punya kewajiban pergi ke lokasi lain. Contoh yang lain, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sezaman dengan 2 nabi yang lain, atau 3 nabi. Kalau adiknya sendiri Nabi Harun,
sezaman sama beliau, satu lokasi dakwah. Tapi ada nabi lain, mertuanya Nabi Musa AS, namanya Nabi Shu'aib di negeri Madian, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, bagaimana Nabi Musa AS melarikan diri dari kejaran Fir'aun lalu pergi ke Madian, lalu menikah dengan anaknya Shu'aib, gitu kan. Maka ini mertuanya Nabi, lokasi dakwanya Nabi Shu'aib Madian, yang Allah SWT binasakan mereka, ya. Kemudian juga sezaman dengan Nabi Musa AS adalah Nabi yang hidup di sekitar wilayah Asianya Turki, yaitu Nabi Khidir, yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Bahkan kita selalu setiap Jumat disuruh baca surah Al-Kahfi supaya mengenang kisah itu, ya. Maka ini nabi-nabi yang hidup sezaman, tapi beda lokasi dakwah. Begitu juga dengan Isa AS, sezaman sama sepupunya sendiri, Nabi Yahya, pamannya Nabi Zakaria. Itu satu lokasi dakwah, umumnya di Palestina. Semua nabi-nabi ini diutus oleh Allah SWT di masa mereka, di lokasi dakwah mereka. Kalau datang seorang rasul di satu lokasi, maka sebelum Nabi Muhammad SAW, maka syariat yang ada di lokasi dakwanya dia dihapus oleh rasul tersebut. Dan bisa jadi satu zaman rasul bersama-sama sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jelas sampai sini? Allahu alam. Cuma 3 orang yang ngangguk-ngangguk. Jelas nggak? Baik. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW berbeda, saudaraku seiman. Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi plus Rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, semua nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, aku diutus untuk seluruh alam semesta. Agama satu, Islam. Tapi nabi-nabi ini diutus oleh Allah SWT di lokasi masing-masing sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak punya kewajiban mendatangi lokasi-lokasi yang lain. Bahkan kadang-kadang berdekatan, kayak tadi saya Nabi Ibrahim AS di Palestina, ponakannya di Jordania, jadi seperti Jakarta sama Surabaya, ada nabi-nabinya. Nah, oleh karena itu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam ini adalah syariat yang paling sempurna, karena tidak ada lagi nabi dan rasul sebelumnya. Beliau bersabda alaihissalam, akan datang setelahku 50 dajjal pendusta, mengaku sebagai nabi semuanya. Ketahuilah aku adalah penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada nabi lagi setelah beliau alaihissalam. Dan Allah SWT mengatakan, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, ya. Utusan Allah dan penutup para nabi.